mengidentifikasi persoalan bangsa kita itu ada Bu Mega punya pertemuan yang dirutinkan sekarang, anggotanya tuh 10 ya. Ya Bu Mega sendiri, lalu dari PDIP itu ada Pak Hasto, ada Pak Andi Wijayanto, saya, Mas Ganjar, lalu ada mantan Wapres, ada mantan menteri, ada macam lah, pokoknya 10. Ada peserta tetapnya itu? Iya, anggota tetapnya yang 10 itu. Jadi kita sering berdiskusi, tapi tidak lagi berguncing politik real, tapi bicara masalah bangsa ini ke depannya gimana. Yeah. Nah itu saya sering diundang, diminta pendapat, disuruh mendengar presentasi gitu. Nah itu saya dengan Ganjar juga begitu, kan ada yang tanya, dengan Pak Ganjar masih lancar hubungan? Ya masih lancar dong gitu, masih sering WA-WA-an, sering ketemu bahkan gitu, janjian ketemu di mana gitu. Ya, saya menanyakan tentang Bu Mega ke Prof. Mahfud kan, nomor satu, makin hari belakangan ini makin intens untuk komunikasi, lalu kita melihat, Prof. Mahfud juga mungkin melihat Bu Mega sebagai tokoh yang punya, teguh memegang prinsip, menghormati konstitusi. Nah, dalam kondisi bangsa seperti sekarang ini, yang tadi Bapak mencemaskan, kira-kira seberapa penting dan strategis peran Ibu Megawati, terlepas dia di dalam atau di luar pemerintahan? Menurut saya sangat penting. Bu Megawati itu masanya luar biasa, masanya militan, tunduk dan patuh tegak lurus kepada Bu Megawati, gitu ya. Sehingga pemerintah tidak boleh main-main gitu. Harus tentu akan menjadi perhatian di dunia internasional juga. Bu Megawati didengar. Di tingkat bawah juga banyak sekali masanya. Oleh sebab itu ini harus menjadi perhatian. Bagaimana cara mengakomodasi pikiran-pikiran yang bagus itu tanpa misalnya harus, kalau Bu Mega tidak mau, tanpa harus masuk dalam apa yang disebut koalisi misalnya, tanpa harus itu. Artinya tanpa ada orangnya, pikiran itu harusnya ada dalam pemerintahan ya? Ada di pemerintahan, karena itu yang diwariskan oleh para pendiri negara kita, yang sekarang dipikirkan oleh Bu Mega. Kalau Bu Mega tidak masuk, nilai-nilai yang selama ini dipegangnya dan disampaikannya kepada kader-kadernya maupun kepada masyarakat itu supaya diperhatikan, karena itu sungguh-sungguh. Kalau bangsa ini ingin bagus, kalau enggak ya sama, akhirnya pada kembali lagi ke, mohon maaf, orde baru dulu kan, kalau ada pikiran begitu lalu dikecilkan, dipecah dan sebagainya. Kalau negara ini mau maju, itu di situ peran Bu Megawati. Menghormati Ibu karena gini, saya perhatikan Ibu tuh orang tenang. Ibu tuh pembaca yang baik, pencatat yang baik, betul. Beliau tuh apapun dicatat, apapun diperhatikan dengan seksama. Nah, jadi kalau saya bilang, Ibu tuh dalam diamnya kontemplasinya panjang. Bukan cuma Tita, tapi Tita yang telah melewati tadi proses berpikir, perenungan, kontemplasi. Jadi bukan cuma yang riak-riak karena gejolak emosi gitu atau apalah gitu. Enggak, tapi betul-betul itu. Dan perhatikanlah, nanti pada saatnya Ibu bicara, pasti itu sudah sangat melewati tadi hal yang saya bilang sudah banyak dipikirkan betul untuk kemajuan bangsa ini. Menurut saya Ibu tuh udah selesai dengan dirinya. Dia udah pernah jadi presiden, Pak. Dan dia lahir anak presiden. Karena she been through a lot of things yang menurut saya perempuan normal udah bisa gila, Pak. Loh, orang kan nggak tahu, Pak. Ini anak muda sekarang kan nggak ngerti. Dulu zamannya Pak Harto itu, bagaimana suaminya tuh angkatan udara, pesawatnya di sabotase, lalu masuk ke laut, lalu pesawat itu ketemu, Pak. Jangan dibilang nggak ketemu. Tapi ditenggelamkan lagi. Pak, beliau sedang hamil tuh, Pak. Bayangkan bagaimana coba rasanya. Yang buat beliau pikirkan adalah bagaimana Indonesia yang paling bagus dan aman dan tetap bisa Indonesia yang tegak berdiri dengan sehormat-hormatnya itu, Pak. Karena seperti omongan Sultan Jogja, Sultan cuma bilang sama saya ketika memberkati Pak Jokowi bahwa jangan sakiti Mega, karena apapun bapaknya lah sang proklamator yang melahirkan bangsa ini. Jangan takut dengan intimidasi, jangan takut dengan ancaman-ancaman dari aparat manapun. Hanya satu kata, lawan. Saya lihat mulai misalnya aparat kepolisian aneh-aneh, jangan takut, saya siap mati
untuk melawan kejoliman ini. Termasuk Tentara Nasional Indonesia tidak boleh berpolitik. Itu undang-undang yang ditetapkan menurut kepentingan dan kehendak rakyat. Saya ingatkan atas nama saya, anggota Komisi 1, tolong jangan main-main merusak demokrasi rakyat dengan mengeblok media sosial, terutama yang dilakukan oleh Kominfo. Merdeka! Merdeka! Merdeka!